Iya. Baik. Kemudian diantara keyakinan mereka juga tentang wali. Iya. Ini keyakinannya beraneka ragam di sini tentang wali. Di antaranya yang saya sebut tadi, ada yang mengutamakan wali itu di atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bahkan di antara mereka ada yang gulu pada walinya. Ya, kalau kaum musyrikin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, tidak ada yang diketahui berbuat kesyirikan di dalam rububiyah. Tidak diketahui berbuat kesyirikan dalam rububiyah. Kaum musyrikin di masa Nabi, mereka mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur segala perkara. Itu dimaklumi dalam ayat-ayat Al-Quran. Tapi orang-orang sufi ada yang meyakini bahwa wali-walinya itu bisa memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Iya. Dan ini ada di dalam buku-buku mereka. Sampai disebutkan dalam sebagian buku dari karomanya, karomah tanda petik ya, karomanya orang sufi ini, katanya ada seorang perempuan yang meninggal anaknya. Dia kunjungi kuburan wali ini, meninggal anaknya. Begitu dia keluar dari kuburan, dia sudah kembali membawa anaknya yang meninggal ini. Ya. Masya Allah. Ya. Ini hebat sekali ya. Baik. Jadi keyakinan mereka di dalam hal ini luar biasa. Sangat banyak di dalam buku-buku mereka. Ini panjang juga ceritanya kalau ada keyakinan mereka tentang Al-Gauth, tentang kutub yang 4, tentang abdan yang 7. Nah, ini semua ada ceritanya di kalangan orang tasawuf. Iya. Baik. Dan ini tentang kewalian, mereka meyakini tentang kedudukan walinya di dalam masalah menghalalkan apa yang diharamkan dan sebagainya. Ini kadang kita baca hal-hal yang mengerikan dari mereka. Ya, karena dasar pemikirannya akan saya terangkan nanti di pengantar yang ketiga tentang usulut talaqi. Bagaimana cara mereka mengambil ilmu orang-orang tasawuf ini? Sumber rujukan mereka membuat kesimpulan itu dari mana? Nah, kalau dilihat memang dari situ akan meluas sekali. Banyak sekali pembahasan mereka tentang wali-wali ini. Iya. Kemudian yang keempat, keyakinan mereka tentang surga dan neraka. Iya. Tentang surga dan neraka. Orang-orang sufi itu meyakini bahwa siapa yang mencari surga, itu dia kurang kedudukannya. Dia kurang kedudukannya. Ya, karena seorang wali itu tidak boleh dia mencari surga. Siapa yang mencari surga, maka dia kurang kedudukannya. Sebagaimana seorang wali itu, orang sufi meyakini, ya, dia tidak boleh takut kepada neraka. Iya, karena takut kepada neraka itu tabiatnya budak, bukan tabiatnya orang yang bebas. Jadi kalau dia sudah sampai ke tingkatan hakikat, harusnya dia bebas dari itu. Iya, harusnya dia bebas dalam hal itu. Nah, ini ada ya dalam buku Ibnu Arabi, dalam Al-Fusus. Iya, ditegaskan. Dan mereka nukil, dan ini banyak ya, sering kita dengar ya, ucapan ibarat, ya Allah, saya menyembahmu bukan karena tamak ingin mendapatkan surgamu, dan bukan karena takut kepada nerakamu, tapi karena cinta kepada Allah. Cuma cinta saja mereka miliki. Dan ini keliru, menyelisih jalannya para nabi dan para rasul. Karena jalan para nabi dan para rasul, mereka dalam ibadahnya 3 hal: cinta, ada harapan, dan ada rasa takut. Itulah yang disebutkan di dalam surah Al-Anbiya. Setelah disebutkan beberapa nabi, terangkan di situ, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashin. Mereka para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Bersegera di dalam kebaikan. Nah, ini kesegeraan menunjukkan kecintaan, mahabbah. Ya.
Baik. Tapi bukan kecintaan saja, ada tambahannya. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh harapan. Ini harapan disertai dengan amalan. Wa rahaba, dan penuh rasa takut. Rasa takut yang disertai dengan amalan yang membuat dia jauh dari apa yang dilarang oleh Allah. Dan mereka dalam beribadah kepada kami khasyiin, orang-orang yang khusyuk. Iya. Baik. Keyakinan mereka tentang iblis dan Fir'aun. Iya. Tentang iblis dan Fir'aun. Bahwa banyak dari kaum sufi itu meyakini bahwa iblis ini hamba yang paling sempurna, makhluk yang paling bagus tauhidnya. Ya. Karena katanya mereka ini tidak sujud kecuali hanya kepada Allah. Tidak mau sujud kepada Adam. Berarti dia yang paling apa? Paling bagus tauhidnya. Ya. Jelas ya? Ini hal-hal yang orang awam saja sebenarnya bisa berpikir ya. Bisa berpikir. Para malaikat kan diperintah sujud oleh siapa? Allah yang memerintahnya. Nah, itu mereka tidak pandang sebagai ibadah di situ. Tidak pandang sebagai apa? Ibadah. Nah, di sini kekeliruan mereka di dalam berpikir. Akhirnya bisa seperti itu. Ya, juga katanya Fir'aun itu orang yang paling bertauhid. Ya. Kenapa? Sebab Fir'aun berkata, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ya. Nah, ini karena Fir'aun ini sudah masuk ke tingkatan hakikat. Ya. Ke tingkatan hakikat. Ya, sebab di pandangan orang sufi kalau sudah masuk ke tingkatan hakikat itu tadi, aqidal hulul dan wahdatul wujud. Allah sudah menyatu padanya. Kalau dia bilang aku adalah Rabb, berarti itu Allah yang berucap. Nah, ini berarti Fir'aun sudah hebat sekali sampai ke tingkatan itu. Jelas ya? Karena itu Ibn Arabi ini punya buku judulnya Keimanan Fir'aun. Dia punya buku judulnya apa? Keimanan Fir'aun. Ini jangan dianggap bahwa akidah tasawuf ini tidak berjalan. Iya. Di Makassar ini pernah ada seminar di sana ya, di sebagian perguruan tinggi. Iya. Dari tahun 95-an seminarnya. Ya, judulnya apa? Fir'aun mukmin sejati. Fir'aun mukmin sejati. Ya. Ini diambil dari orang-orang orientalis memang memunculkan. Dan saya akan berbicara nanti tentang bahaya pemikiran tasawuf ini sampai orang-orang kafir itu berlomba-lomba di dalam memasukkan pemikiran-pemikiran tasawuf ini ke negeri-negeri kaum muslimin. Mereka biayai besar-besaran. Ya. Itu diketahui di mana-mana. Ya. Baik. Kemudian di dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, mereka meyakini bahwa puasa, sholat, haji, zakat itu ibadahnya orang awam. Ya. Mereka itu ada tingkatan awam, ada tingkatan khassah, ada tingkatan khassatul khassah. Ada tingkatan awam. Awam ini ya, sholat, puasa, zakat, haji. Ini masih awam. Iya, masih awam. Kalau dia sudah masuk ke tingkatan khusus, iya, maka dia ini punya ibadah khusus. Ada hal khusus baginya. Kalau dia sudah masuk kepada khassatul khassah, khususnya yang khusus, ini lewat lagi. Dia ini sudah sampai ke tingkatan paling tingginya. Sudah gugur kewajiban itu. Dia kenal hakikatnya. Karena itu dia tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu ini. Sebab dia sudah kenal hakikatnya. Dan halal bagi mereka zina, halal bagi mereka liwat. Ya. Dan itu ada di dalam pernyataan-pernyataan mereka. Baik. Iya. Dan ini dari keyakinan-keyakinan ya berjalan ya. Dan di sebagian tarekat-tarekat yang ada itu masuk dari keyakinan-keyakinan ini. Iya. Baik.
di dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Dalam masalah penghalalan dan pengharaman, iya, bagi mereka, kalau dia sudah sampai ke tingkatan wihdatul wujud dalam tasawufnya, maka itu tidak ada hal lagi yang diharamkan. Karena wihdatul wujud, segala yang ada itu satu. Segala yang ada itu ada apa? Ada satu. Jadi kalau segala yang ada itu satu, dia sudah sampai ke tingkatan ini, itu artinya Allah sudah menggugurkan kewajiban-kewajiban padanya. Ya, tidak berlaku lagi. Segala yang diharamkan bisa menjadi halal baginya. Bisa menjadi halal baginya. Iya. Kemudian di dalam masalah tarbiyah, ini dari apa namanya? Mungkin di pembahasan tarbiyah ini termasuk bahaya mereka yang paling besar di dalam mendidik. Ya, karena pendidikan dari tasawuf ini dalam tarbiyah ini menjadikan orang itu tidak memakai akalnya. Iya. Tidak memakai akal sehatnya dan dia tidak menghormati nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Sebab bagi mereka dia masuk ke tarekat. Tarekat itu terikat dengan gurunya. Ya. Harus semuanya seperti guru. Karena itu mereka bahasakan al-murid. Itu kata murid ya. Murid ini bahasa Indonesia itu dari asal kata tasawuf itu dipakai. Ya, murid ini adalah seorang yang mendatangi guru untuk mengambil dari guru. Murid itu kal mayyit, seperti mayat. Dibuat oleh gurunya ya, sesuai dengan kehendaknya. Dia pasrah saja. Dia pasrah saja. Iya. Baik. Jadi ini mungkin ya saya bahas apa namanya global-global saya. Karena kalau kita masuk membaca ucapan mereka satu persatu, iya, ini akan banyak ya dari ucapan-ucapan mereka seputar keyakinan mereka. Tapi ini gambaran. Panas nggak tuh, lebih panas tuh siapa? Ngerti panas. Apa ini? Ngatian, apa anak belengnya?